Sejarah di SMA Dua Bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sejarah kelas 10, yaitu tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Halo, salam pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang definisi dan unsur-unsur penting sejarah. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Pertama, kita akan membahas apa sih cara berpikir diakronik dalam sejarah itu. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dia yang berarti melintas atau melewati, dan dari kata kronos yang berarti waktu. Jadi, dapat disimpulkan, diakronik adalah segala sesuatu yang melintas atau melalui waktu. Sedangkan secara sederhana, cara berpikir diakronik adalah cara berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Artinya, dengan cara berpikir diakronik ini, ketika membahas suatu peristiwa sejarah, kita akan lebih mengutamakan dimensi waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Oleh karena itu, sejarah secara diakronik itu bersifat vertikal. Karena cara berpikir diakronik sangat mengutamakan dimensi waktu, maka cara berpikir diakronik memiliki keterkaitan dengan konsep kronologi dan periodisasi. Kronologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir secara runtut dan berkesinambungan. Jadi, memang diakronik dan kronologis itu sangat berkaitan ya, juga berguna untuk mempermudah kita dalam menyusun peristiwa sejarah sesuai urutan waktu, dan membantu memahami makna dari hubungan antar peristiwa sejarah. Masih berkaitan dengan waktu, dalam sejarah juga dikenal istilah periodisasi, yaitu pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Periodisasi juga akan memudahkan kita memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Berikut contoh periodisasi yang dibuat berdasarkan klasifikasi aspek mata pencaharian hidup dalam sejarah Indonesia. Secara berurut, dimulai dari masa berburu dan meramu, kemudian masa bercocok tanam tingkat lanjut, dan masa perundagian. Itulah pengertian dari cara berpikir diakronik serta keterkaitannya dengan kronologi dan periodisasi. Ketiganya sama-sama mengutamakan unsur waktu yang berurutan dan berkesinambungan. Dengan cara berpikir diakronik ini, kita bisa mengetahui tentang peristiwa apa sih yang terjadi, tahun terjadinya kapan, tempatnya di mana, lalu tokohnya siapa. Nah, hal tersebut bisa kita ketahui ketika kita berpikir dengan cara diakronik. Tapi, kalau cuma sekedar tahu hal-hal tersebut, peristiwa sejarah seakan-akan menjadi kering dan tidak bisa berkembang. Sehingga membutuhkan cara berpikir sinkronik untuk melengkapinya agar sejarah terasa lebih kaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih itu cara berpikir sinkronik. Secara etimologis, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Sehingga sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Cara berpikir sinkronik merupakan kebalikan nih dari cara berpikir diakronik.
Secara sederhana, cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang memanjang dalam ruang, tapi menyempit dalam waktu. Artinya, dengan cara berpikir sinkronik, suatu peristiwa sejarah akan kita bahas secara luas dari berbagai aspek, tetapi dalam masa atau waktu yang terbatas, sehingga bersifat horizontal. Cara berpikir sinkronik akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas, tidak hanya secara kronologi saja. Kita nanti dapat menggali informasi secara detail dan mendalam. Ketika berpikir secara sinkronik juga, dalam membahas suatu peristiwa sejarah, kita akan bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti geografi, sosiologi, ekonomi, sehingga peristiwa sejarah akan menjadi lebih kaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dari cara berpikir diakronik dan sinkronik. Yang pertama, cara berpikir diakronik dapat kita gunakan salah satunya dalam memahami peristiwa pertempuran Surabaya. Jika kita ingin melihat pertempuran Surabaya dengan menggunakan cara berpikir diakronik, maka kita harus berpikir mengenai runtutan waktu peristiwa dari awal sampai akhir. Secara diakronik, peristiwa pertempuran Surabaya bermula ketika pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris Danika mendarat di Surabaya. Sampai akhirnya nanti pada tanggal 20 November 1945, Surabaya jatuh ke tangan Inggris. Itulah contoh dari cara berpikir diakronik, diurutkan sesuai waktu terjadinya agar nanti kita bisa paham bahwa peristiwa-peristiwa tersebut yang diurutkan saling berkaitan karena adanya sebab dan akibat. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh dari berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik ini juga dapat kita gunakan dalam memahami peristiwa pertempuran Surabaya. Jika kita ingin melihat peristiwa pertempuran Surabaya ini dengan menggunakan cara berpikir sinkronik, maka kita harus menggali berbagai aspek dari pertempuran Surabaya ini. Misalnya, kita menjadi seorang sejarawan dan ingin tahu nih suasana pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945. Maka nanti kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, tetapi dengan batasan waktu hanya pada tanggal 10 November saja, yaitu saat terjadinya pertempuran. Dan akhirnya kita bisa mengetahui kalau ternyata pertempuran Surabaya itu merupakan pertempuran yang sangat berat bagi kedua pihak. Suasana saat itu mencekam karena Inggris mengarahkan 28.000 pasukannya dari berbagai arah, darat, udara, dan laut. Jadi warga Surabaya dikepung, tetapi mereka tetap tidak gentar dan terus berjuang. Meskipun di mana-mana banyak korban berjatuhan. Jika dilihat secara sosiologisnya, masyarakat Surabaya berjuang mati-matian karena menganggap pertempuran ini sebagai medan jihad loh. Rakyat berhasil mempertahankan kota Surabaya dari serangan Inggris selama 21 hari, meskipun pada akhirnya harus kalah. Nah, itulah contoh dari cara berpikir diakronik dan sinkronik ketika nanti akan kita terapkan. Gimana? Udah pada paham kan tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik? Pada dasarnya, kedua cara berpikir ini bisa sama-sama digunakan dalam mengkaji sejarah. Karena keduanya ternyata saling melengkapi. Cara berpikir diakronik membahas suatu peristiwa sejarah secara kronologis, sehingga kita akan tahu tentang apa yang terjadi, kapan, siapa, dan di mana. Sedangkan untuk melengkapi pemahaman terhadap peristiwa sejarah, kita akan berpikir secara sinkronik,
yang dapat memberikan pemahaman yang meluas tentang peristiwa sejarah. Bukan hanya tentang apa, kapan, di mana, siapa, tapi juga mengapa dan bagaimana peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Jadi, kalau ada yang pertanyaan, kenapa sih kita harus memakai cara berpikir ini? Terutama dalam mempelajari sejarah, kenapa coba? Jawabannya, karena belajar sejarah nantinya akan lebih mudah dan menyenangkan apabila menggunakan kedua cara berpikir yang saling melengkapi ini. Ya, itulah penjelasan tentang cara berpikir diakronik dan sinkronik. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Audio Jungle.